Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini berjudul Pemilik yang Sesungguhnya. Kita akan membaca kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kita acap kali berpikir bahwa kita memiliki banyak hal dalam hidup kita. Kita memiliki hidup itu sendiri, memiliki harta benda, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Namun, benarkah semua itu milik kita? Siapakah pemilik yang sesungguhnya atas semua itu? Mazmur 24 diawali dengan pernyataan tentang kepemilikan atas bumi. Di dalam pernyataan sekaligus pengakuan tersebut diungkapkan bahwa pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Tidaklah cukup bagi Daud sebagai penulis Mazmur itu untuk mengatakan bahwa seluruh dunia adalah milik Tuhan. Daud menambahkan bahwa segala isinya serta yang diam di dalamnya juga adalah miliknya. Daud memberikan alasan mendasar dari pernyataan dan pengakuan tersebut, yaitu karena Tuhan sendirilah yang menciptakan dan membentuk itu semua. Jika pemilik bumi beserta segala isinya adalah Tuhan, maka apa implikasinya bagi kita? Pertama, kita bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kita atau yang kita miliki saat ini. Uang, rumah, mobil, pekerjaan, keluarga, dan harta benda lainnya yang ada pada kita sesungguhnya bukanlah milik kita. Sejatinya, kita hanya pengelola dan penata layan yang dipercayai oleh Tuhan sebagai sang pemilik yang sesungguhnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyadari, memahami bahwa apapun yang kita miliki itu bukanlah milik kita sendiri, tetapi sebagai yang dipercayakan oleh Tuhan. Kedua, kita harus memiliki relasi atau hubungan dekat dengan Tuhan, Allah yang maha besar dan berdaulat sebagai pemilik hidup dan semua yang ada pada kita. Untuk dapat berelasi dan berkenan kepadanya, Daud berkata bahwa kita harus memiliki karakter yang saleh, yaitu melakukan apa yang baik, menjunjung apa yang murni, menolak kenikmatan dosa yang semu, dan menyatakan kebenaran di ayat 3 dan 4. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menyadari bahwa tidak ada satu benda pun yang melekat pada diri kita yang patut kita sombongkan, karena itu semua adalah milik Tuhan. Jika kita berpikir bahwa semua itu milik kita dengan alasan bahwa kitalah yang berusaha, kitalah yang bekerja sehingga kita dapat memiliki semuanya itu. Kalau kita meyakini hal itu sebagai milik kita sendiri, bahwa itu berarti bahwa kita sedang membohongi diri kita sendiri. Karena sesungguhnya sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, seharusnya kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, bahwa bahkan hidup kita sendiri pun sesungguhnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, sikap yang benar adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan mempercayakan, walaupun berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak, kita harus meyakini bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan yang sudah mempercayakan hal itu kepada kita. Tentu kita boleh menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Namun perlu disadari bahwa kita tidak berhak untuk menggunakan semua yang ada pada kita menurut kemauan dan keinginan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita harus bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mengelolanya
dengan benar, ya, dengan sesuai kehendak Tuhan, bukan semata-mata untuk kesenangan dan kepuasan pribadi kita, tetapi justru untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi berhati-hatilah dengan sikap hati kita terhadap milik kita. Hati-hatilah dengan keinginan kita, hati-hatilah dengan hawa nafsu kita, supaya jangan sampai kita bersalah di hadapan Tuhan karena kita telah melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memperlakukan semua apa yang ada pada kita seolah-olah kita adalah sang pemilik. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, dan kalau itu semua bisa ada pada kita, itu karena kasih karunia Tuhan yang mempercayakan semuanya itu kepada kita. Jadi mari kita bertanggung jawab, kita percayakan semua yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan fokus dan ending untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai apa yang Tuhan berikan sebagai milik, sebagai hal-hal yang bisa kami pergunakan ya Tuhan untuk kepentingan kami selama di dunia. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk kami juga menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami adalah Tuhan bermaksud untuk kami bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan, Tuhan memberkati.